Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sugianto dengan NIM 2410606000 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini adalah video lanjutan di mana ini adalah video penugasan mingguan modul ke-6. Di penugasan mingguan ke-6 kali ini tentu saja adalah saya sudah membuat sebuah codingan-codingan bagaimana menghubungkan antara Python dengan database. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan database yang sudah saya buat. Saya menggunakan server lokal yaitu dengan menggunakan software Laragon, di mana nantinya dengan Laragon ini saya akan membuat dan mengelola database yang saya buat. Untuk itu saya akan memberitahukan terlebih dahulu untuk database yang sudah saya buat di sini. Di sini saya sudah membuat sebuah database dengan database localhost ya, dengan nama database adalah SIA, kemudian tabelnya di sini dengan nama data_mahasiswa, dan di sini juga sudah ada nama-nama ataupun data-data dari mahasiswa yang sudah menginputkan sebelumnya. Untuk itu kita masuk ke codingan yang sudah saya buat. Di bagian atas ini ada satu tambahan library Python, saya menggunakan mysql.connector. Saya mengimport library ini gunanya adalah untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara codingan Python nantinya dengan database yang sudah saya buat tadi. Jadi di sini untuk mengkoneksikan antara codingan dan juga database saya menggunakan library mysql.connector. Kemudian di sini ada codingan untuk mengkoneksikannya, saya menggunakan variabel db di sini sama dengan mysql.connector.connect untuk menghubungkan. Kemudian di sini ada host, ininya ada localhost, kemudian user itu root, kemudian passwordnya tidak ada, kemudian database-nya seperti yang sudah saya bilang tadi dengan nama SIA. Kemudian ada kursor sama dengan db.cursor di sini adalah agar nantinya SQL bisa kita jalankan. Untuk di sini kurang lebih sama seperti modul 5 kemarin karena ini adalah lanjutan, mungkin ada beberapa penambahan agar bisa mengkoneksikan inputan-inputan user nantinya masuk ke dalam database. Di sini kita langsung masuk saja ke bagian di mana saya menggunakan codingan untuk menghubungkan dengan database. Di database sendiri kan ada fitur CRUD, ini adalah bahasa query untuk membaca, kemudian menambahkan, kemudian menghapus dan ataupun mengupdate data dari database gitu ya. Di sini saya seperti sebelumnya memang sudah ada sebuah fitur untuk menambahkan, di sini ditambahkan sedikit fitur yaitu untuk menambahkan ke database di bagian bawahnya di sini, simpan ke database di bagian sini. Saya mau sebuah variabel dengan nama SQL sama dengan insert into data mahasiswa. Insert into itu adalah salah satu fitur query untuk menambahkan data ke dalam database. Jadi kita menggunakan insert into. Kemudian values-nya di sini adalah di sini ada persenan ini, persen s, koma ini adalah untuk menyimpan data-data nanti yang diinput oleh user, kemudian file sama dengan nama, name ini adalah tuple untuk menyimpan inputan user tadi. Kemudian cursor.execute di sini gunanya agar codingan ini bisa dijalankan, perintah ini bisa dijalankan gitu. Kemudian db.commit di sini gunanya adalah agar data yang sudah disimpan itu tersimpan secara permanen di database. Itu untuk yang pertama, kemudian ada fitur hapus data. Di sini untuk menghapus data di database, di sini bentar, untuk menghapus data di database, di sini ada hapus data dari database, kita menggunakan cursor.execute delete from data_mahasiswa where name-nya berapa, kita menggunakan delete from, ini adalah fitur untuk fitur query untuk menghapus data yang ada di database, nanti dia akan meminta name-nya berapa, kemudian kita ingin menghapus apa. Kemudian ada fitur update. Fitur update di sini ada sedikit tambahan, di sini ada validasi kolom yang bisa kita
ganti, ada nama, NIM, prodi, semester, mata kuliah, dan nilai mata kuliah itu semua bisa kita ganti. Untuk mengupdate database, kita menggunakan fitur update, untuk yaitu update data underscore mahasiswa set kolomnya apa tadi yang diisi oleh nanti si user yang ingin dihapus apa, kemudian NIM-nya berapa. Kemudian ada satu lagi yaitu tampilkan data. Untuk menampilkan data, kita menggunakan tentu saja untuk mengambilkan data dan mengambil data dari MySQL, kita menggunakan di sini ada codingannya, kita membuat fungsi tampilkan underscore data tanda kurung. Kemudian untuk mengambil data, kita menggunakan select select nama, NIM, dan yang lain-lain yang ada di database. Kemudian itu sedikit codingan yang sudah saya buat ya, itu tadi ada yang pertama ada untuk menambahkan, menghapus, kemudian mengupdate, dan juga membaca data atau, fitur-fitur ini biasa disebut dengan fitur CRUD yang ada di query. Itu coba langsung saja untuk, me-running, codingan ini. Nah, di sini ini sama ya seperti di modul sebelumnya. Di sini codingannya ada beberapa fitur, karena ini lanjutan. Untuk yang ditambahkan kali ini adalah, eee, di sini ada tampilkan data, itu yang membedakan secara, menu di awal ini. Dan di codingan tadi ada di penambahan data, hapus data, sama ada update data juga yang membuat hal baru di codingan kali ini. Di sini kita bisa coba untuk menambahkan data, di sini kita bisa mengisi seluruhnya ini, dan sebelum itu kita lihat dulu sebentar, di ini ya, di database, di sini ada 38 mahasiswa, kita bisa menambahkan, kita coba tambahkan di sini dengan nama saya sendiri. Saya tulis cepat saja. Baik, saya sudah menambahkan data, nanti kita akan lihat apakah data yang saya masukkan masuk ke database. Oke, data Sugi berhasil ditambahkan ke database. Coba kita lihat apakah dia masuk. Kita refresh terlebih dahulu, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya data Sugi itu udah masuk ke database. Kemudian kita coba lagi fitur lainnya, kita kembali dulu. Di sini ada fitur hapus data, kita, lihat dulu NIM berapa yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin menghapus NIM 53. Data NIM 53 berhasil dihapus. Kita kembali, terus di sini kita lihat apakah NIM 53 ini sudah dihapus? Ya, benar. Data dengan NIM 53 tadi sudah dihapus ya. Tadi di bagian atas ini ada NIM 53 dan sekarang sudah dihapus. Kemudian kita bisa coba lagi fitur lainnya, ada update data. Kita coba di sini, tadi kan saya ada, memasukkan NIM saya ingin, oh salah nih memasukkan NIM-nya, harusnya memasukkan NIM-nya salah atau apa yang salah, kita bisa merubahnya di sini. Misalnya di sini saya salah memasukkan ini, nilai mata kuliah saya. Nilai mata kuliah pertamanya saya salah masukin, kita tulis nama kolom yang ingin diupdate yaitu nilai MK1 dan nilai barunya adalah 99 misalnya, coba kita update. Nah, data kolom nilai MK1 untuk NIM 241060600006 berhasil diupdate. Oke, coba kita cek, apakah beneran berhasil diupdate. Tadi awalnya saya tulis 90. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa nilai kalkulus saya berubah jadi 99. Itu benar ya.
Kemudian ini sebenarnya harusnya di awal tuh ya, yaitu tampilkan data, kita, klik button muat data di database, nih sudah muncul, sehingga kita bisa tahu NIM atau data apa yang salah kita masukkan, jadi kita bisa lihat apa yang salah dari yang kita masukin. Oh misalnya ini kan saya tadi, nilai kalkulusnya salah saya masukin, jadi bisa bisa tahu dia masuknya di apa, di kolom apa, begitu. Mungkin itu sedikit codingan yang sudah saya buat untuk memenuhi penugasan di modul 6 minggu ini. Saya mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan dalam penjelasan yang sudah saya buat. Saya Sugianto, saya akhiri video penjelasan codingan saya kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.